Di pagi-pagi. Mana Pak Ali pagi ini? Alhamdulillah sehat Pak. Juga ngopi. Sehat pagi-pagi. Seperti inilah kegiatan keseharian. Setelah beres, apa yang mau diberesin? Ya beres itu kan pengertiannya luas tuh. Pertama ya, yang paling utama itu membereskan diri sendiri ya kan. Jadi misalnya kita pagi itu kan kita punya rencana nih, pengen kemana, pengen jalan. Berarti kan kita harus siap-siap tuh semuanya kan. Iya. Kalau apa perlu pakai minyak wangi apa enggak nih? Tergantung. Iya makanya tergantung kita mau kemana gitu loh. Kalau ke masjid kan masih kita pakai minyak wangi kan gitu. Terbaik, bahkan baju terbaik kita harus pakai untuk Jadi memang penting tuh kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk suatu aktivitas kan. Ya aktivitas duniawi maupun kita keagamaan gitu kan. Tapi kadang-kadang terbalik tuh Pak. Saya perhatiin ya. Kalau kita lihat orang kondangan itu kan, wah makainya itu luar biasa ya kan. Tapi kalau ke masjid, ada loh. Mohon maaf nih, saya sih nggak ini ya kadang ada yang sampai kayaknya itu sobek gitu. Bener saya kadang-kadang batin gini. Nggak kecuali ya kalau memang nggak mampu ya nggak masalah kan wajibnya itu kan pakaian itu yang terbaik bersih. Kalau yang di rumah itu terbaiknya itu ya nggak apa-apa. Cuman kan kalau misalnya kita lihat status ekonominya lumayan lah ya kan, misalnya pensiunan gitu. Kok kayaknya robek kayaknya nggak pantas. Gimana itu kalau Pak Ali gimana ngelihatnya itu? Saya kan jujur aja dari segi pemahaman agama nggak terlalu ini sih, cuman dengar-dengar ceramah aja kabarnya gitu katanya. Sama saya ketika kita mau ke undangan total kita mempersiapkannya itu total sebagus-bagusnya. Ketika ke masjid seadanya. Tapi kalau masih bersih sih nggak apa-apa ya. Bersih ini karena itu yang mau dihadapi itu kan sekali. Iya. Kita mau menghadapi Allah ke situ. Maha segalanya. Kan? Masa kita harus sembarangan gitu kan? Ibarat kata tuh harta yang kita peroleh itu ya. Kalau nggak karena Allah nggak dapat kita kan. Iya. Nah kita ketika kita menghadap ke masjid ya pakailah ya. Yang terbaik. Sebagus-bagusnya yang terbaik gitu ya. Terbaik itu dalam pengertian saya tuh luas, bersih gitu ya. Ya wajar lah gitu. Nggak asal tarik kaos kutah, kaos oblong pergi gitu kan. Terus kadang-kadang kan kalau misalnya kita habis dari melakukan kegiatan ya kan, bukan pakaian sholat lah istilahnya. Ya sepanjang bersih ya nggak apa-apa. Karena kan saya sering juga tuh misalnya kita pas lagi pergi kemana ya kan, habis jalan-jalan lah katakan gitu kan. Terus kemudian kita langsung ke masjid. Ya menurut saya sih gak ada masalah juga kan. Karena memang kondisinya kondisi antara pergi ke tempat aktivitas kita, terus kemudian pulangnya nggak sempat pulang ke rumah, langsung ke masjid. Kalau masjid nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Kan kita sering lihat juga kan kadang kita nggak pakai peci, nggak pakai peci, kita pakai topi ini pas di lewati masjid kan, mampir pas waktu sholat ya kan. Tapi luar biasa juga sebenarnya ya kalau terbiasa dan dibiasakan. Kita kadang-kadang dalam sebuah perjalanan gitu ya, terdengar ajan itu entah di mana aja kan, mampir kali ya. Memang cari masjid yang terdekat. Gitu. Wajibnya kan gitu. Begitu kita mendengar panggilan sholat, sebagai seorang muslim kita wajib untuk meninggalkan segala aktivitas untuk mendatangi rumah Allah. Nah, jadi kan rumah Allah itu bukan cuma masjid di kampung di punya kita doang, di mana-mana kan rumah Allah. Berarti kan kita memang untuk tempat ibadah kita kan. Tapi kadang-kadang salah ya. Ada teorinya gitu kan, prakteknya kadang-kadang nanti aja lah. Nah itu faktor nanti saja sudah dekat. Gini Pak. Jadi kalau saya perhati, makanya kita di dalam bergaul, berteman juga harus memilah. Ya kira-kira kalau orang yang sholatnya tepat itu yang harus kita kawani. Sebaliknya kalau yang sholatnya
banyak bolong-bolong ya, kalau bisa kita hanya sekedar berteman, ya artinya nggak usah terlalu dekat gitu kan. Nggak tahu kayak mana kalau Pak Ali itu, Kalau pandangannya gitu maksudnya. situasional, Pak. Situasional, tapi kita bisa mengajak. Misalnya tahu dia bahwa kalau setiap berjalan sama dia misalnya sering mengabaikan waktunya sholat, ya di perjalanan, kita yang duluan, Pak, yang sadar. Iya. Yang sadar, masjid nih gitu, ya berhenti dulu ya, pasti, Pak. Itu kan saling mengajak, tapi tidak memaksa kan hati. Nah, kita kan masih. Tapi emang paling enak itu kalau posisi kita pembawa kendaraan, sopir lah ya. Iya. Yang susah kalau kita penumpang. Nah, kalau kita penumpang nebeng. Ya, yang punya kuasa. Mampir ya sih. Mana lagi aja lah. Nah, itu susah kan. Itu artinya kita nggak bisa memaksakan karena kan dalam kita berteman kan harus apa ya, tekan gitu ya. Nggak boleh memaksakan kehendak diri kita. Kecuali kita yang bawa kendaraannya. Langsung aja kita orang dulu ya dulu lah pengen apa kencing apa segala macam kan itu yang itu paling itu cara mengajaknya seperti itu. Dulu saya Pak, tas itu isinya kan biasa jalan saya bawa itu sarung baju terusan. Gamis. Bawa gamis. Jadi tas gamis sehingga nggak ketahuan ya. Langsung blok kita pakai gitu kan. Kalau sarungan pakai ini. Kalau yang sekarang kan saya lihat kalau di masjid yang modern gitu ya, yang apa tata kelolanya udah modern, itu kan memang udah disiapkan untuk peralatan sholat kan, untuk musafir kayak kita lewat di situ ternyata mungkin pakaian kita kurang bersih ya kan. Celana kita misalnya kena najis gitu kan, disiapin sarung ya. Itu bagus juga tuh kalau diterapkan. Diusulin tuh ke takmir masjidnya. Diusulin. Itu ini sih apa tersirat gitu ya. Gimana kalau masjid itu paling minimal itu tuh mukena telekung ya. Yang sarung. Karena kan gini. Kadang-kadang Pak Ali ya, kita misalnya ada anak-anak sekolah apa segala macam dia lagi olahraga pakai celana pendek misalnya kan nggak boleh tuh kalau dengkul ini kelihatan kan. Saya juga mau celana pendek walaupun nyantungnya. Makanya lebih bagus di samping mukena juga sarung. Nah kalau ngomong-ngomong kalau masjid kita mukena kan banyak tuh udah tersedia, tinggal kayaknya sarung ya, yang kurang sarung. Boleh. Ya betul ada yang mau wakaf sarung ditaruh di masjid. Itu kan istilahnya harta kita yang akan nanti menemani kita di akhirat nanti kan. Jangan berpikir disiapin sarung, malas lah. Siapa yang pakai nanti? Sudah itu bekasnya nggak dilipat. Wajar lah kan orang. Ya adalah petugas yang bersedia meluangkan waktu mencucinya. Makanya sebenarnya kan salah satu fungsi marbot itu memang kita misalnya kan mampir di masjid, ya kita pasti punya empati juga kan. Masa kita pakai udah tuh langsung kita buang-buang gitu aja pasti kita rapihin. Tapi ada juga memang nggak semua seperti itu. Mungkin banyak faktornya, mungkin dia buru-buru atau apa kan gitu kan. Makanya kita nggak boleh berprasangka buruk kepada orang, ya kan? Yang penting niat kita itu apa gitu. Iya sih, kita ngobrol-ngobrol santai ini kan mudah-mudahan juga jadi edukasi gitu kan. Betul. Yang itu benar tuh, kita sering para musafir yang entah itu orang dari mana, dia mungkin ada keraguan mau sholat itu celana kotor ini apa gitu. Tapi ketika dia masuk masjid, ada tersedia sarung, mungkin dia menjadi nyaman juga gitu kan. Apalah, seminggu sekali dicuci, gitu, dibersihkan. Kemudian kadang-kadang juga yang namanya air minum itu tersedia gitu. Jangan berpikir bahwa, habis air ini nggak nyampe sih, nggak usah berpikir itulah. Memang tersedia untuk siapapun, tapi jangan pula orang yang sehari-hari di situ. Tapi kan gini, paling terkait air minum itu ya. Kebetulan saya sendiri,
saya pribadi itu ada momen-momen tertentu itu berpengaruh ke kesehatan saya. Jadi saya itu kadang-kadang saat-saat tertentu saya pengen minum gitu. Kalau nggak terlaksana itu berdampak ke fisik saya gitu. Gitu ya. Jadi emang ya kadang-kadang tuh saya tahan gitu ya. Itu begitu dapat tuh kayaknya lega banget gitu. Sampai saya terpikir sih, terlintas, misal di masjid nih, saya pengen banget minum, nggak ada air minum, mungkin air keran itu saya minum gitu, tapi sampai saat ini nggak sih, nggak terlaksana, cuman nggak tahu sih itu mungkin setiap orang masih berbeda ya. Kan berarti kan minumnya memang apa ya, termasuk kebutuhan pokok kan. Betul. Ya saat itu aus. Pernah nggak kalau Pak Ari ngalamin gitu? Pernah. Kalau saya gitu loh, kalau pernah ngalamin. Betul. pengen dapat air minum gitu kan. Bila perlu untuk melegakan si jamaah yang mau minum nggak ragu gitu kan, ditulis aja lah ya kali ya. Tulisannya di sini ada beberapa aqua, ada minum, tulisnya silahkan, silahkan diminum. Soalnya kan kalau itu ditata terlalu rapi di tempatnya agak berbeda, segan juga. Jangan-jangan untuk kegiatan di masjid, atau apa. Tapi kalau mungkin dibantu tulisan, silahkan diminum gitu kan. Makanya kalau kita lihat di masjid-masjid modern, contohnya yang di Jawa atau di mana yang, tapi memang donaturnya kuat juga itu kan, memang menyediakan sarana prasarana untuk minum, untuk kopi, bahkan untuk camilan, ada juga yang menyediakan makan juga. Itu yang sudah itu. Ya minimal air minum, air minum tersedia. Bagaimana si jamaah mau mengambil itu tidak sungkan dan yakin bahwa ini memang untuk jamaah. Dan mungkin juga di tempat itu ya. Jadi itu tadi, masjid itu kan rumah Allah ya. Jadi kalau misalnya kita menyediakan fasilitas untuk jamaah, baik itu jemaah yang bermukim maupun musafir, ya kan. Musafir itu kan mungkin ada keterbatasan, dia mungkin uang nggak ada, pengen ngopi, ya kan. Kalau bisa menyediakan tempat ngopi, sekaligus sediakan tempat cuciannya, cuci gelasnya. Jadi artinya mereka sudah menggunakan tuh, nggak langsung ditinggal gitu aja. Sementara kalau nggak ada tempat cuciannya kan, begitu habis buat kopi udah tinggalin. Begitu ini, kenapa ini nggak dibersihin? Nah, itu berarti kan cara berpikirnya harus luas gitu loh, ya kan? Berarti untuk antisipasi apa ya? Memberikan, saya ini habis ngopi di sini, sementara tempat cucinya di samping. Iya kan, berarti kan langsung rapiin lagi. Jadi kita pada saat pergi posisi udah seperti semula, gelas bersih, tempat gula kopi rapi, ya kan. Ini kadang kan kita ngelihat itu gelasnya masih pada melumah, sisa kopi banyak kan, masih kotor. Ini kan kalau kita melihat itu kan, wah ini yang ngopi siapa sih? Kok nggak mau beresin lagi? Padahal itu tadi banyak hal gitu kan. Mungkin kalau musafir dia nggak tahu kan, kecuali kalau tempat cucian gelasnya udah di dekat situ kan, berarti kan udah tahu dia kan. Bener. Iya. Jadi memang pernah saya juga mengikuti kegiatan salah satu pembinaan dakwah itu, bahwa bagaimana kita bisa memakmurkan masjid, ya kita bisa menarik jemaah gitu kan, supaya jemaah itu di dalam masjid itu nyaman. Ya salah satunya itu menyediakan fasilitas-fasilitas seperti wifi dan sejenisnya lah gitu kan. Termasuk kalau pengen minum gitu kan. Jadi memang masjid yang menyediakan sarana itu. Nah itu juga pernah saya sering itu, kalau saya mau naik ke Krui, kan lewat Kota Agung. Sebelum tanjakan itu kan ada masjid dan area jajanan gitu. Dan di masjid itu disediakan itu. Siapa yang mau ngopi, bikin sendiri. Di situ ada kopi, ada gula, ada teh, ada kompor. Cuman saya juga nggak melihat ada tempat cucinya. Nggak ada juga? Karena di situ ditunggu marbot. Oh, ada marbotnya? Ada marbotnya. Tapi ada juga sih rasa kesungkanan. Ada kesungkanan itu adalah dia marbot di situ.
Sudah itu ada kotak. Oh, kayak kotak amal ya? Ada kotak amal, mungkin habis ngopi, habis ini. Saya pikir jangan terlalu dekat lah kotaknya. Seolah-olah kan beban juga, gimana supir kenek mau ke situ. Kalau sudah mau ngasih itu kan seolah-olah ada rasa kepaksaan, tapi kan biasanya orang habis minum, habis ngopi, kan pasti itu ada tergerak gitu ya. Buat nambahin kopi lah, buat nambahin. Tapi kalau udah terlalu dekat juga seolah mau ke situ. Nah itu cerita yang tadi itu Pak, yang mau saya diceritain. Saya punya pengalaman waktu saya tugas di Padang. Jadi di ruang layanan saya itu saya buat kantin. Ada kulkasnya, ada freezernya. Di situ ada makanan apa? Ada juga minuman. Namanya kantin kejujuran. Jadi ya itu ada apa, tempat uangnya itu terbuka. Itunya juga kita bisa ngambil apa aja. Jadi setelah kita ngambil, misalnya kita ngambil nih, kan udah ada harganya tuh, minuman ini misalnya 5.000, uang saya 20.000. Udah ini langsung naruhin, kembalinya juga ngambil dari situ gitu. Itu sebenarnya kalau tadi itu tadi kita habis minum, gini nggak ya gitu ya, udah nggak masukin apa, sodako apa enggak gitu kan. Ya itu ada pro kontra juga sih, ada baik buruknya gitu kan. Ya buruknya kesan negatif kan, wah jangan-jangan kita suruh kesannya tanda kutip bayar kan, bayar kita mengganti gitu kan. Padahal itu ya salah apa, infak itu kan salah satu amalan apa kebaikan kita. Gitu. Nah tentang tadi itu, memang dulu kalau di sekolah-sekolah kan ada kantin kejujuran, kantin kejujuran ada di sekolah itu. Memang program nasional. Program nasional ya. Disiapkan kantin, ditulis harga di situ, bayar sendiri, kalau kembali ambil, itu kantin kejujuran. Halo, Assalamualaikum. Video call. Siap. Udah belum? Wes dah ya. Enggak, iki wis video call orang gak aku. Turun. Sebentar apa lagi? Ya, gambar kamera dah ya. Gambar kamera. Oh iya. Wes. Ini lagi di Garut. Lagi ngopi di Garut. Iya, ini lihat ornamennya Garut kan. Ini nih. Wah. Lihat ornamennya ini dong. Ini kan ornamen Jawa Barat kan. Di Garut, Sumedang. Lagi ngopi di kopi Sumedang nih. Kopi Sumedang. Sama siapa? Sama siapa coba? Sama siapa? Kasih tahu nggak ya? Nih. Luar biasa. 4 biji ya. Pesanan 4 biji. 4 biji katanya. Iya aman. Ini bentar lagi bergerak, ini baru mau bergerak ini. Aman. Oke. Aman ya. Aman. Biasa sih. Tim kita saling mengingatkan. Iyalah, aman itu. Yo, alhamdulillah itu. Supaya besok itu benar-benar jamaah itu. Iya, ini juga lagi Abi, ini lagi bahas juga kami ya kan. Ya bagaimana kita bisa memakmurkan masjid. Waktu itu kan kita pernah ikut apa sosialisasi dakwah kan. Bagaimana masjid bisa memberi kenyamanan, fasilitas, makanan, minuman yang terbaik untuk jemaah kan. Baik itu jemaah yang bermukim maupun musafir ya kan. Musafir misalnya mampir ke masjid kita, kesannya bagus, berarti kan itu salah satu upaya untuk memakmurkan masjid kan, ya nggak? Kayak ini sibuk amat, gawe apa gitu kayak ini kok serius ngitung apa gue? Ya biasa loh, biasa. Gitu. Iya. Terus Ya apa mau piala pipi? Aman sebentar lagi OTW ini.
udah sebelum lalu. Oke. Ya wis tak ngomong iki sih. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum. Betul, belum. Tolong untuk dikawal itu. Mas Guru Muhammad Ali dikawal. Dikawal kemana? Ini justru saya yang dikawal ini, ya kan? Saya yang dikawal di posisinya. Ini saya udah di. Itu aja negara itu. Oke. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu paling. Nira itu yang dibahas itu apa? Tadi nira itu yang dibahas apa? Yang mana? Nira itu. Yang mana? Ini dong acara besok. Kita acara besok. Kopi nira. Bagian. Oke, obrolan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ambil baiknya, buang yang jelek-jelek. Jangan ngambil sendal yang baik di masjid. Katanya suruh Pak Ustadz suruh ngambil yang baik. Sendal kita jelek, pulang ngambil yang baik. Intinya kita selalu harus berpikir positif apapun yang terjadi. Alhamdulillah. Oke, sampai berjumpa untuk obrolan berikutnya.